Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil makalah kelompok kami. Yang pertama yang akan dibacakan oleh Sarina. Kepada Sarina kami persilahkan. Jenis-jenis layanan bimbingan dan konseling. Berbagai jenis layanan dan kegiatan perlu dilakukan sebagai wujud penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sarana layanan yaitu peserta didik. Jenis layanan dan kegiatan tersebut perlu sesuai dengan 4 bidang bimbingan yang telah diuraikan terdahulu. Ada sejumlah layanan dalam bimbingan dan konseling di sekolah, di antara sebagai berikut. A. Layanan pengumpulan data. Pelayanan ini merupakan usaha untuk mengetahui diri individu atau siswa seluas-luasnya, beserta latar belakang lingkungannya. Hal ini meliputkan aspek-aspek fisik, akademik, kecerdasan, minat dan cita-cita sosial, ekonomi, kepribadian, dan latar belakang keluarga, ekonomi, dan pendidikan. Untuk mengumpulkan data siswa dapat digunakan teknik-teknik dan tes presentasi belajar. Sementara yang non-tes meliputi observasi, angkat, wawancara. B. Layanan orientasi. 1. Makna layanan orientasi. Layanan orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lainnya yang dapat memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lainnya yang dapat memberikan pengaruh yang terbesar peserta didik, terutama orang tua, memahami lingkungan seperti sekolah yang baru dimasukkan peserta didik untuk mempercaya berperan peserta didik lingkungan yaitu baru ini. Yang kedua, layanan orientasi. Layanan orientasi bertujuan untuk membantu individu agar mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau situasi yang baru. Yang ketiga, isi orientasi. Layanan orientasi adalah berbagai hal berkenaan dengan suasana lingkungan dan objek baru bagi individu. Hal tersebut meliputi bidang pengembangan pribadi, pengembangan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir, kehidupan keluarga, kehidupan beragama. Teknik layanan orientasi. 1. Format lapangan. 2. Format klasik. 3. Format kelompok. 4. Format politik. Yang kelima, materi kegiatan layanan orientasi menyangkut. Yang keenam, pelayanan layanan orientasi. Pelayanan layanan orientasi. Proses tahap layanan orientasi adalah 1. Perencanaan. 2. Pelaksana. 3. Evaluasi. 4. Analisis dan evaluasi. Yang kelima, tidak lanjut. Yang keenam, laporan. Baiklah, kelompok C yang akan dibacakan oleh Saudara Mega. Kepada Saudara Mega, kami persilakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang poin C, layanan informasi. Yang pertama, makna layanan informasi. Layanan informasi yaitu layanan bimbingan yang memungkinkan peserta didik dan pihak-pihak lain yang dapat memberikan pengaruh yang besar kepada peserta didik dalam menerima dan memahami informasi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan sehari-hari sebagai pelajar, anggota keluarga, dan masyarakat. Yang kedua, tujuan layanan informasi, yaitu agar individu mengetahui, menguasai informasi yang selanjutnya dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan perkembangan dirinya. Yang ketiga, isi layanan informasi yang berisi 1. Informasi tentang perkembangan diri. Yang kedua, informasi tentang hubungan antar pribadi. Yang ketiga, informasi tentang pendidikan. Yang keempat, informasi tentang dunia karir dan ekonomi. Yang kelima, tentang sosial budaya. Yang keenam, tentang kehidupan berkeluarga. Dan selanjutnya yang keempat yaitu materi layanan informasi menyangkut. Yang pertama, tugas-tugas perkembangan masa remaja akhir. Yang kedua, usaha yang dapat dilakukan dan mengenal bakat. Yang ketiga, tata tertib sekolah. Yang keempat, nilai-nilai sosial, adat istiadat, dan upaya yang berlaku dan berkembang di masyarakat. Yang kelima, mata pelajaran dan pembidangan.
Yang keenam, sistem penjurusan. Yang ketujuh, fasilitas penunjang. Yang ke-8, cara mempersiapkan dan cara belajar di sekolah. Dan selanjutnya itu nomor 5, teknik layanan informasi. Yang pertama ada ceramah, yang kedua melalui media, yang ketiga acara khusus, dan yang keempat melalui narasumber. Yang keenam, pelaksanaan layanan informasi. Pelaksanaan layanan informasi menempuh tahap-tahap. Yang pertama ada tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga evaluasi, yang keempat analisis hasil evaluasi, yang selanjutnya tindak lanjut, yang terakhir laporan. Yang D, layanan konseling. Layanan konseling merupakan pelayanan terpenting dalam program bimbingan. Layanan ini memfasilitasi siswa untuk memperoleh bantuan pribadi secara langsung, baik secara face to face maupun melalui media, telepon atau internet, dan memperoleh satu pemahaman dan kemampuan untuk mengembangkan kematangan dirinya. Yang kedua, mengulangi masalah dan kesulitan yang dihadapinya. Yang pertama, layanan konseling perorangan merupakan layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik yang mendapatkan layanan langsung secara tatap muka dengan guru pembimbing dan rangka pembahasan permasalahannya. Yang pertama ada pelaksanaan usaha pengentasan permasalahan siswa. Yang kedua, teknik konseling perorangan yang sederhana. Yang ketiga, materi pelayanan konseling perorangan berikut perorangan. Yang B, layanan konseling kelompok, yaitu layanan bimbingan konseling yang memungkinkan peserta didik memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengetasan permasalahan yang dialaminya melalui dinamika kelompok. Yang pertama, tujuan konseling kelompok. Yang kedua, proses pelaksanaan konseling kelompok. Yang ketiga, materi layanan konseling kelompok. Dan yang kelima itu layanan evaluasi bimbingan. Evaluasi bimbingan dan konseling adalah upaya, tindakan, atau proses untuk menentukan derajat kualitas, kemajuan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan program kegiatan bimbingan dan konseling. Sampai disinilah hasil diskusi kelompok kami. Kalau ada salah dan jangkal kami mohon maaf, dan kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.